He released these photos of Shipp, who deputies describe as armed and dangerous, and now on the run. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kasus kriminal yang akan kita bahas kali ini terjadi di Houston, Texas. Chelsea Ann Marie Shipp berusia 25 tahun memulai karirnya sebagai TikToker pada bulan Februari tahun 2020. Dalam akun TikToknya, Chelsea sering memposting video tentang aktivitas kesehariannya. Seperti kebanyakan influencer lainnya, Chelsea juga berusaha mencari followers, berinteraksi dengan para followers, dan ingin menjadi viral di semua sosial media, tidak hanya di TikTok. Dia juga sering memposting video bersama anjing peliharaannya yang menyentuh hati untuk menarik perhatian publik. Meskipun bukan influencer yang sensasional, namun Chelsea berhasil menjangkau sejumlah besar followers. Melihat dari postingan-postingan media sosialnya, awalnya orang-orang berpikir Chelsea ini adalah gadis yang ceria, tulus, dan eksentrik. Tetapi seperti yang sering kita dengar, sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa apa yang terlihat di media sosial kadang tidak sesuai dengan kenyataannya. So, kita tidak bisa benar-benar mengetahui sifat atau karakter seseorang hanya dari media sosialnya saja. Dan ya, inilah yang terjadi pada Chelsea Shipp. Seorang influencer muda yang dikenal ceria dan tulus ternyata adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Oke teman-teman, ini bukanlah garis waktu yang pasti tentang bagaimana tragedi ini terjadi yang menyebabkan nyawa seseorang melayang. Tetapi ada cukup bukti yang membuat penyidik percaya bahwa Chelsea Shipp adalah pembunuh. Well, semuanya dimulai dengan cinta segitiga yang melibatkan 3 karakter utama dalam kasus ini, yakni tentu saja yang pertama Chelsea Shipp, yang kedua yakni seorang pria berusia 22 tahun bernama Cody Lee Arnold, dan yang terakhir adalah korban dalam kasus ini yakni Caitlin Nicole Stone berusia 16 tahun. Chelsea berpacaran dengan Cody dan Cody ternyata juga memiliki hubungan dengan Caitlin. Hubungan segitiga ini sangat beracun. Pasangan tersebut tinggal di Houston, Texas. Chelsea tinggal di Crystal Beach dan Cody tinggal hampir 1 jam perjalanan jauhnya di Winnie, Texas. Nah, seperti yang aku bilang tadi bahwa ketika Chelsea dan Cody berpacaran, Cody juga terlibat hubungan dengan Caitlin Nicole Stone, seorang remaja berusia 16 tahun. Ya, tampaknya Cody menjalin hubungan dengan anak di bawah umur. Dan anehnya Cody secara terang-terangan membicarakan hubungannya dengan Caitlin kepada Chelsea pacarnya sendiri. Kalian bisa bayangin sendiri betapa toksiknya hubungan ini. Dan mind-blowingnya adalah bukannya dia marah sama Cody atau melaporkan pedofilia sang pacar kepada pihak berwenang, Chelsea malah biasa aja dan dia setuju untuk ikut terlibat dalam cinta segitiga dengan Cody dan Caitlin. Yap, mereka threesome guys, parah banget ya. Orang-orang menyebut hubungan ini sebagai cinta segitiga poliamori beracun jebakan anak dikarenakan seorang pria berusia 22 tahun mengejar gadis remaja berusia 16 tahun yang rentan dan pacar si pria yang berusia 25 tahun alias si Chelsea tidak melaporkan hubungan tersebut, malah dia bergabung dengan mereka dalam hubungan 3 arah yang membawa bencana. Jelas Cody dan Chelsea mengambil bagian dalam tindakan cabul serta mengambil keuntungan pada si gadis remaja rentan yakni Caitlin. Tidak ada yang tahu tentang hubungan segitiga aneh ini kecuali mereka bertiga. Bahkan keluarga dan teman-teman Chelsea juga tidak mengetahui hal ini. Nah, pada musim panas tahun 2021, kehidupan Chelsea semakin terurai ketika dia berteman dengan Brandy Moon yang merupakan bibi dari temannya. Chelsea dan Brandy dengan cepat menjadi akrab dan menjadi bestie. Chelsea bahkan membantu Brandy mendapatkan pekerjaan di tempatnya bekerja, yaitu sebuah perusahaan kebersihan. So, tidak hanya menjadi teman, kini Chelsea dan Brandy juga menjadi rekan kerja. Namun tak lama kemudian setelah Brandy bekerja, Chelsea malah dipecat dari perusahaan tersebut karena satu alasan yang tidak dipublikasi. Tetapi meskipun begitu, hubungan pertemanan Chelsea dan Brandy masih terjalin. Fast forward pada awal tahun 2022, Chelsea menganggur dan dilaporkan ia kecanduan barang haram. Kala itu dia akan memposting video tentang situasi kehidupannya yang pengangguran.
Beberapa followersnya kemudian berkomentar tentang kekhawatiran mereka terhadapnya dan mereka melihat tanda-tanda aneh pada video-video Chelsea. Salah satu video aneh yang Chelsea posting adalah terlihat dia seperti berada di lingkungan yang gelap sambil menodongkan senpi dengan caption, "Aku merasa seperti aku gila." Meskipun berteman dekat, namun Brandy tidak pernah membuat pernyataan tentang kemunculannya di video TikTok maupun postingan beranda Chelsea. Selain itu, Chelsea juga tidak pernah memperkenalkan Brandy pada Cody. Sehingga apapun yang diketahui Brandy tentang Cody pacarnya Chelsea hanyalah melalui Chelsea atau teman-teman mereka. Di titik ini sulit untuk mengatakan apakah Brandy tahu bahwa Cody juga terlibat hubungan dengan anak di bawah umur. Pada tanggal 25 Maret tahun 2022, Chelsea memutuskan untuk menghubungi Brandy. Saat itu keduanya sudah lama tidak ngobrol, jadi Brandy pun sangat bersemangat untuk mendengar kabar dari Chelsea lagi. Chelsea memberitahu Brandy bahwa dia berada di satu area dan dia ingin mereka berdua untuk bertemu. Nah, perlu diingat bahwa di titik ini Chelsea dalam kondisi menganggur serta kecanduan barang haram, sehingga memang keadaannya tidak terlalu baik. Tidak banyak informasi tentang bagaimana pertemuan Chelsea dan Brandy saat itu, namun dilaporkan bahwa ternyata Chelsea muncul di rumah Brandy bersama Cody dan Caitlyn. Katanya kala itu Chelsea memperkenalkan Caitlyn pada Brandy sebagai pacar Cody. Tetapi Brandy ini juga tahu kan dari teman-teman mereka bahwa Chelsea juga berpacaran dengan Cody. Ini seharusnya menjadi red flag karena selain fakta bahwa Caitlyn masih di bawah umur, Brandy juga mungkin selama ini tidak tertarik mengetahui kehidupan pribadi Chelsea meskipun mereka bestian. Karena memang perkenalan mereka hingga menjadi teman itu cukup cepat. Sehingga banyak hal-hal tentang Chelsea yang tidak Brandy ketahui. Nah, dilaporkan bahwa saat itu pertemuan mereka berempat berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit dan semuanya berjalan tampak normal. Sampai keesokan harinya yaitu pada tanggal 26 Maret tahun 2022, Brandy menerima panggilan telepon lagi dari Chelsea yang menanyakan apakah mereka boleh tukaran mobil. Chelsea tidak mengatakan apa alasannya ingin tukaran mobil dengan Brandy. Dia hanya mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu dia lakukan. Meskipun permintaan untuk tukaran mobil sementara adalah permintaan yang aneh, namun Brandy meminjamkan mobilnya pada Chelsea tanpa banyak bertanya. Chelsea dan Cody kemudian pergi ke tempat Brandy untuk tukeran mobil sebelum mereka berdua pergi melakukan sesuatu. Lalu masih di hari yang sama dilaporkan bahwa Brandy mengadakan pesta malam bersama beberapa teman-temannya yang lain. Dan setelah pestanya selesai, Brandy mengantar teman-temannya dan sebelum pulang dia sempat berkeliling dengan mobil Chelsea karena menurutnya mobil Chelsea mahal dan bagus. Tetapi hal itu juga memicu pertanyaan publik tentang bagaimana Chelsea mampu membeli mobil mahal dan bagus sementara dirinya pengangguran gitu loh. Menurut orang-orang itu tampak tidak masuk akal. Sayangnya hingga saat ini tidak ada informasi yang jelas bagaimana Chelsea bisa membeli mobil tersebut. Kemudian sekitar pukul 11 malam masih di hari yang sama, Brandy mengirim pesan kepada Chelsea untuk menukarkan kembali mobilnya. Tetapi pesannya itu tidak dibalas oleh Chelsea sehingga Brandy memilih untuk tidur karena besok pagi dia harus bekerja. Keesokan paginya sekitar pukul 8 pagi, Chelsea muncul di depan rumah Brandy dengan tampak cemas. Melihat bestinya begitu cemas, Brandy mengundang Chelsea masuk ke dalam rumah untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Chelsea pun masuk ke dalam rumah dan dia bersikeras bahwa semuanya baik-baik saja dan dia baik-baik saja. Lalu Brandy mengatakan jika Chelsea membutuhkan seseorang untuk diajak bicara, maka dia siap. Chelsea mengucapkan terima kasih dan obrolan mereka berakhir di sana. Namun Brandy merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Chelsea. Feelingnya kuat mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi, namun dia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya karena dia harus bekerja. Kemudian ketika Chelsea hendak keluar dari rumah Brandy, dia berbalik dan berkata pada Brandy, "Hey, jangan lupa kalau ada yang bertanya, bilang aku tadi bersamamu di Baytown dan Cody pinjam mobilmu, oke?" Sampai di sini sudah tampak bahwa memang ada yang tidak beres. Apakah Chelsea sedang menyuruh Brandy untuk nantinya memberikan alibi palsu? Di titik ini Brandy pun menjadi gugup.
Dia terus mendorong Chelsea untuk mengatakan jika ada sesuatu yang salah karena Brandy merasakan firasat buruk. Dia ingin tahu mengapa Chelsea bertindak sangat aneh. Beberapa menit setelah itu, Chelsea meminta Brandy untuk ikut duduk di dalam mobilnya dan katanya dia akan memberitahu sesuatu. Karena dari tadi udah sangat penasaran, Brandy pun masuk ke dalam mobil Chelsea dan duduk di dalam mobil bersama Chelsea. Dan selanjutnya apa yang akan dikatakan oleh Chelsea membuat Brandy sangat terkejut dan merinding. Menurut Brandy, Chelsea memberitahunya, "Aku menyingkirkan Caitlin." Ya, Caitlin Nicholson, si anak di bawah umur berusia 16 tahun yang berpacaran dengan Cody, pacar Chelsea. Karena tidak terlalu mengerti dengan perkataan Chelsea itu, Brandy pun bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Memukulinya atau apa?" Dan Chelsea menjawab sambil membuat gerakan menembak dengan kedua jarinya lalu berkata, "Tidak, aku menembaknya." Chelsea juga mengatakan, "Cody memintaku untuk mengurus masalahnya. Dan sekarang dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan." Mendengar itu, Brandy jelas sangat ketakutan dan bingung dengan situasi ini. Bagaimana tidak, temannya baru saja mengaku menembak dan mungkin membunuh seorang gadis berusia 16 tahun. Merasa resah dengan pernyataan Chelsea, Brandy berpura-pura bersikap normal di depan temannya itu, padahal sebenarnya dia sangat ketakutan. Brandy juga berpikir bahwa ada kemungkinan mobilnya juga terlibat dalam pembunuhan. Karena bukan suatu kebetulan Chelsea meminjam mobilnya pada hari yang sama dia menembak mati seseorang. Dan jika itu benar, maka Brandy juga dalam masalah. Brandy pun menelpon ayah mertuanya yakni Bradmund. Namun tentu saja sulit bagi Brandy untuk bilang pada ayah mertuanya bahwa sahabatnya mungkin melakukan pembunuhan dan mobilnya terlibat dalam kejahatan tersebut. Tetapi mau tidak mau Brandy tetap mengatakan pada ayah mertuanya itu tentang semua hal yang dikatakan oleh Chelsea padanya. Ayah mertua Chelsea kemudian menelpon polisi dan petugas memulai penyelidikan mereka. Tempat pertama yang polisi datangi adalah rumah Brandy untuk meminta kesaksiannya. Dan Brandy mengatakan pada petugas semua informasi yang dia ketahui. Saat berada di rumah Brandy, petugas polisi akan mengungkap beberapa informasi yang lebih mengejutkan. Keponakan Brandy yakni Lee Smith memberitahu petugas bahwa Chelsea juga telah mengaku padanya tentang pembunuhan seorang gadis. Dan katanya Chelsea meminta bantuannya untuk memindahkan mayat korban. Lee kemudian bertanya di mana mayat itu berada dan Chelsea mengatakan mayat tersebut berada di rumah Cody. Tentu saja Lee Smith menolak untuk membantu Chelsea dan dia memberitahu semua informasi yang dia ketahui tentang pembunuhan itu kepada pihak berwenang. Investigasi pembunuhan, petugas penegak hukum langsung mengalihkan perhatian mereka kepada dua tersangka utama yakni Chelsea Shipp dan Cody Arnold. Kemudian pada tanggal 27 Maret tahun 2022, petugas datang ke rumah Cody dan bertanya apakah mereka bisa melihat-lihat dan Cody setuju. Dalam beberapa menit setelah penggeledahan, petugas menemukan tubuh Caitlin yang sudah tidak bernyawa berada di tempat tidur Cody. Caitlin dibungkus dengan selimut dan ditutupi dengan lapisan kantong sampah hitam dengan bukti luka tembak. Polisi pun segera menangkap Cody karena dicurigai melakukan pembunuhan. Tetapi Cody mengklaim dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia mulai menceritakan cerita versinya kepada penyidik serta melimpahkan kesalahan sepenuhnya kepada Chelsea. Cody mengklaim bahwa pada hari kejadian dia sedang bersama Chelsea dan Caitlin. Kemudian dia dan Chelsea mulai berdebat tentang hubungannya dengan Caitlin. Katanya di tengah argumen mereka, Cody mengatakan dia memberitahu Chelsea bahwa Caitlin mungkin saja hamil karena tes kehamilan Caitlin positif. Cody berkata dia menjadi khawatir akan mendapat masalah dengan hukum karena Caitlin masih di bawah umur. Cody percaya hal yang mungkin membuat Chelsea kesal karena Chelsea cemburu dengan hubungannya dengan Caitlin atau karena dia tidak ingin Cody mendapatkan masalah karena telah menghamili Caitlin. Namun apapun itu, Cody mengklaim Chelsea memiliki motif untuk menyingkirkan Caitlin. Sehingga kala itu ketika Caitlin keluar dari kamar untuk pergi ke kamar mandi, katanya Chelsea mengambil senpi dan menembak Caitlin. Cody mengklaim dia menutupi Caitlin dengan spray karena dia tidak ingin melihat kondisi Caitlin seperti itu. Pengakuan Cody itu sudah menjadi bukti yang cukup untuk menuduh mereka melakukan pembunuhan terhadap Caitlin.
Di sisi lain, Chelsea memutuskan untuk mencoba melarikan diri. They released these photos of Shipp, who deputies describe as armed and dangerous, and now on the run. And take a look closely at her tattoos, like this one on her upper arm. Authorities are hoping someone out there will recognize Shipp and turn her in. Chelsea kemudian berhasil ditangkap oleh polisi di Liberty Hill pada tanggal 31 Maret tahun 2022. Sekarang Chelsea menceritakan cerita yang jauh berbeda dengan Cody. Chelsea mengatakan dia membunuh Caitlyn karena Cody yang memintanya. Ternyata rencananya Chelsea akan membunuh Caitlyn dan Cody seharusnya membuang tubuhnya. Itulah sebabnya mereka membutuhkan mobil lain, yaitu tukeran mobil dengan Brandy. Tetapi entah mengapa Cody tidak bisa membuang tubuh Caitlyn, sehingga Chelsea meminta bantuan Lee Smith, namun Lee menolak. Tidak peduli cerita versi siapa yang benar, kasus ini tetap saja sangat memilukan dan mengerikan. Penjahat dewasa dan seorang pedofil yang mengambil keuntungan pada anak di bawah umur. Dalam laporan otopsi terungkap bahwa Caitlyn tidak hamil. Orang-orang pun berpikir bahwa pembunuhan tersebut telah direncanakan oleh Chelsea Shipp, seperti yang ditunjukkan pada beberapa video TikTok-nya yang menunjukkan kebencian serta niat kekerasan. Apapun alasannya, pembunuhan ini seharusnya tidak terjadi. Caitlyn, si gadis remaja yang rentan, harus menjadi korban dalam cinta segitiga bengkok antara Chelsea dan pedofil Cody. Akhirnya baik Chelsea Shipp maupun Cody Arnold menghadapi tuduhan pembunuhan dan ditahan di penjara Jefferson County, di mana mereka tetap ditahan dengan jaminan $1 juta sambil menunggu persidangan putusannya. Karena kasus ini bisa dibilang masih baru dan penyelidikan masih berjalan, kita tunggu saja hukuman apa yang akan didapatkan oleh para pelaku. Namun beratnya kejahatan yang mereka lakukan terhadap anak di bawah umur, keduanya terancam hukuman penjara seumur hidup. Oke guys, itu dia kasus tragis Chelsea and Murray Shipp. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kriminal kali ini? Silakan tulis apapun pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar di bawah ya guys. Dan sekian dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.